bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat anugerah dan kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dari hari ke hari hingga sampai pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu biar menjadi acuan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau yang dapat berkata-kata kepada hamba-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat didengarkan dan menjadi teladan bagi umat-Mu Bapa. Bapa Surgawi, inilah doa kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang ada di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita ambil kitab perjanjian lama, terambil dari Mazmur ayat 1 ayat 1 sampai 6. Dikatakan di sini bahwasanya beginilah firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksud firman Tuhan ini kepada kita? Dikatakan di dalam ayat 1 ini bahwasanya berbahagialah. Nyanyian kebijaksanaan ini dibuka dengan seruan berbahagialah orang, di mana seruan ini termasuk dalam bahasa orang bijaksana atau kebijaksanaan. Berbahagia itu adalah merupakan kegembiraan, seruan atau kesukaan kita. Itu adalah kegembiraan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita dapat membaca di ayat ini, isinya dapat bermacam-macam, namun selalu berhubungan tentang manusia. Di sini dikatakan di ayat 1 ini kepada kita, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di sini kita mengetahui saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwasanya pemazmur kitab ini memulai dengan sifat keadaan orang saleh. Orang saleh yaitu di mana supaya orang-orang saleh inilah yang pertama-tama boleh mendapatkan penghiburan yang menjadi milik mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengetahui juga bahwasanya dikatakan yang tidak berjalan menurut orang fasik. Apa artinya itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwasanya setiap orang percaya dia
tidak mau dikritik, itulah orang fasik. Mereka banyak berbicara. Namun orang-orang yang di sini dikatakan yang tidak menurut nasihat orang fasik ini, mereka lebih menjadi pendengar, taat akan Allah. Dan dikatakan lagi di sini bahwasanya yang tidak berdiri di jalan orang berdosa di ayat 1 ini, di ayat 1 tersebut. Apa artinya di sini dikatakan kepada kita yang tidak berjalan menurut orang berdosa? Tuhan menekankan kepada kita saudara-saudari bahwasanya kita tidak boleh berjalan menurut orang-orang berdosa. Orang berdosa di sini itu meleset ataupun salah langkah, tidak berjalan menurut ajaran firman Tuhan. Dan yang selanjutnya dikatakan di sini, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Alkitab ini atau ayat tersebut menekankan kepada kita, orang benar, kita tidak perlu, atau orang-orang benar ini tidak berkumpul ke dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudari, apa yang dapat kita simak dalam ayat ini? Bahwasanya kita dilarang untuk duduk dalam kumpulan pencemooh, artinya tidak bersekutu ataupun mengambil bagian dalam percakapan sombong, membicarakan hal-hal yang tidak baik. Itu artinya Tuhan menekankan kepada kita, setiap orang benar, kita tidak perlu berkumpul dalam kumpulan pencemooh tersebut. Orang-orang pencemooh itu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka lebih senang untuk membicarakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya di ayat kedua dikatakan kepada kita bahwasanya tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa maksud Tuhan kepada kita untuk mengatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam? Saudara-saudara yang terkasih, artinya itu kesukaan di sini adalah suatu kata yang menunjukkan rasa cinta ataupun rindu akan Taurat Tuhan. Itulah yang dikatakan dalam ayat 2 ini, ditekankan kepada kita. Orang benar itu kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia cinta akan Taurat Tuhan. Dia merenungkan firman itu siang dan malam, saudara-saudara. Bagaimana kita orang percaya pada saat ini untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam? Karena di ayat 2 ini Tuhan telah menekankan kepada kita, setiap orang benar, kita harus taat akan Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Apa makna, apa maksud Tuhan dalam ayat Alkitab tersebut? Apa tujuannya di dalam kehidupan kita ditulisnya ayat firman Tuhan tersebut? Kita harus merenungkan itu, saudara-saudara. Dan di ayat ketiga ini dikatakan bahwasanya ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa maksudnya itu, saudara-saudari? Dikatakan dalam firman itu ia seperti pohon. Maksudnya ini adalah setiap orang percaya memanfaatkan waktu yang dikasih Tuhan kepadanya. Itu dia menggali firman-firman Tuhan itu. Dan seperti yang kita ketahui tadi di ayat 2, bahwasanya merenungkan firman itu siang dan malam. Dikatakan di sini bahwasanya orang-orang yang kesukaannya Taurat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan apapun
apapun yang dikerjakannya atau diperbuatnya berhasil. Apa maksudnya dikatakan firman Tuhan ini? Apapun yang diperbuatnya itu akan berhasil. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasanya apapun yang diperbuat oleh orang percaya, orang benar yang lurus jalannya di hadapan Tuhan, apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Sekalipun itu banyak segala rintangan, tetapi karena keteguhannya di dalam Tuhan, apapun itu rintangan dia bisa melewati sebab Tuhan akan bersama-sama dengan dia. Sehingga dapat ditekankan kepada kita saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di ayat 3 ini bahwasanya apa saja yang diperbuat orang benar itu berhasil. Selanjutnya dikatakan saudara di ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa itu bukan demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya dalam ayat ini pemazmur memberikan kita gambaran bahwasanya tentang orang fasik ini yaitu seperti sekam yang ditiupkan angin. Artinya mereka seperti diombang-ambingkan. Sekam ini ringan ataupun dapat ditiup angin ketika ada suatu godaan atau apapun itu persoalan. Mereka tidak dapat bertahan pada apa yang mereka rencanakan ataupun apa yang mereka perbuat. Mereka tidak bisa mempunyai iman yang kokoh di hadapan Tuhan. Mereka diombang-ambingkan sama seperti sekam yang dikatakan di Alkitab ini. Sama seperti sekam yang diombang-ambingkan oleh suatu keadaan. Mereka tidak yakin pada kehendak Tuhan. Mereka hanya merasa benar yang dengan apa yang mereka perbuat saudara-saudari. Jadi apapun segala rintangan yang mereka hadapi, mereka tidak percaya pada kehendak Tuhan, sehingga mereka seperti sekam yang dikatakan di firman Tuhan ini. Kemudian dikatakan bahwasanya sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Kita dapat mengetahui saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang fasik yang dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat 5 ini ditekankan kepada kita, sebab itu orang fasik tidak akan tahan lama, tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Artinya di sini dikatakan bahwa orang fasik ini akan dicampakkan pada saat penghakiman nanti. Mereka tidak akan tahan dalam penghakiman itu. Mereka akan binasa. Itulah orang-orang fasik saudara-saudara. Orang fasik ini saudara-saudara juga dikatakan bahwa orang berdosa dan mereka tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Yang kita dapat mengetahui bahwa orang-orang benar, seperti yang kita dapat mengetahui dalam ayat sebelumnya tadi, bahwasanya orang benar itu mereka akan rindu akan firman Allah, akan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Makanya dikatakan di sini orang berdosa tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang benar yang dikatakan oleh firman Tuhan saudara-saudara. Orang berdosa ini mereka hanya mau pada keinginan atau kehendak mereka sendiri. Mereka tidak mendengarkan apa kata Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan selanjutnya dikatakan di ayat 6 adalah sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, di sini
saudara-saudara kita dikasih dua perbedaan, yaitu Tuhan mengenal jalan orang benar, sedangkan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya di sini? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Orang benar-benar sudah pasti Tuhan mengenal jalan mereka, dan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bukan berarti orang yang berdosa ini Tuhan juga tidak mengetahui jalan mereka, apa yang mereka perbuat. Tetapi di sini ditekankan kepada kita bahwasanya orang benar itu lebih diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka perbuat, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya sebelumnya, bahwasanya apapun yang mereka perbuat berhasil. Itulah orang-orang benar. Tuhan memberkati jalan mereka, saudara-saudari. Sedangkan orang-orang berdosa ini, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menuju kehancuran. Mereka jatuh ke dalam dosa, membenci Taurat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan yang menjadi pedoman kita dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini? Dapat kita mengetahui, dapat kita melihat atau menyimpulkan dalam kehidupan kita bahwasanya kalau kita melihat seluruh teks dari ayat 1 sampai 6 ini adalah kita dapat membandingkan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik. Artinya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Sudah pastinya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwasanya orang benar di hadapan Tuhan itu yang cinta akan Taurat Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Dan di sini kita dapat melihat dan kita dapat menyimpulkan apa poin-poin yang terdapat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini, saudara-saudara. Kita dapat melihat bahwasanya ataupun dapat kita simpulkan, yang pertama poin penting yang ditekankan kepada kita, saudara-saudari, yaitu yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menuju orang fasik. Yang kedua adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ketiga, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan keempat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air dan menghasilkan buah dan daunnya tidak akan layu. Yang kelima, saudara-saudari, dalam firman ini, yaitu apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan yang keenam adalah Tuhan mengenal jalan orang benar. Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Aplikasinya apa yang kita buat dalam kehidupan keseharian kita? Seperti yang dikatakan dalam firman ini, bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Dua arah jalan, yaitu orang benar dan jalan orang benar dan jalan orang fasik, saudara-saudara. Aplikasinya yang dapat kita ambil yaitu untuk menjadi orang-orang yang tergolong dalam orang-orang fasik. Hidup kita tidak akan menjadi berkat, tidak diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melainkan jika kita taat akan Tuhan, itu tidak berjalan menurut orang fasik ini,
itu mereka tidak mempunyai apa-apa, atau mereka ataupun kita yang ada pada saat ini, saudara-saudara, ketika kita tidak mempunyai apapun itu, kalau kita cinta kepada Tuhan, kebenaran akan Tuhan, kita akan diberkati dan sukacita adalah kehidupan kita. Yang kedua adalah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu marilah kita memberi hidup kita untuk berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan hidup kita seperti orang benar yang tertulis dalam firman-Nya itu. Sebab jika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Allah akan memilih kita dan memberkati kita, saudara-saudari terkasih dalam nama. Baik saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi acuan dalam kehidupan kita untuk memperlengkapi diri kita seperti yang dikatakan dalam firman ini. Kita harus menjadi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diberkati dan berkenan di hadapan-Nya. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, Engkau telah menerapkan dalam kehidupan kami Tuhan dua jalan orang di mana jalan orang fasik dan jalan orang benar Tuhan. Orang fasik itu menuju kebinasaan Tuhan, tetapi orang benar akan Engkau berkati hidupnya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu seperti yang Engkau katakan Tuhan, yang mencintai atau yang kesukaannya akan Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat atau firman-Mu siang dan malam. Seperti itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak diombang-ambingkan seperti orang fasik Tuhan yang tidak menentu akan jalannya. Biarlah kami menjadi bagian